wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kesempatan kali ini Ibu akan memberikan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adik-adik ada yang bisa menebak informasi apa yang akan Ibu bagi pada hari ini? Belajar, Bu. Cyberbullying, Bu. Benar sekali. Salah satu informasi yang akan Ibu bagi adalah mengenai cyberbullying. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama berkaitan dengan cyberbullying. Yang pertama, Bu, apa sih pengertian atau definisi dari cyberbullying ini? Jadi, cyberbullying ini ternyata perilaku mengintimidasi atau melecehkan seseorang melalui media internet, teknologi digital, dan juga telepon seluler. Cyberbullying ini ternyata bisa terjadi di beberapa media sosial seperti WhatsApp, kemudian Facebook, Twitter, Line, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kenapa sih seseorang itu melakukan tindakan cyberbullying? Jadi tujuan para pelaku untuk melakukan cyberbullying ini adalah untuk menjatuhkan korbannya dan juga merusak mental korbannya, walaupun tidak secara langsung, tetapi ini memiliki dampak yang sangat besar. Nah, adik-adik, itulah tadi pengertian atau definisi dari cyberbullying. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja penyebab dari adanya cyberbullying ini. Yang pertama adalah faktor individu. Apa maksudnya faktor individu? Jadi individu sendiri atau para pelaku sendiri yang ingin melakukan tindakan cyberbullying tanpa adanya faktor atau dorongan-dorongan eksternal. Faktor penyebab yang kedua adalah faktor keluarga atau orang tua. Nah, jika orang tua kurang memberikan edukasi mengenai cyberbullying ini, maka anak-anak jadi tidak mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari perilaku cyberbullying, dan itu bisa menyebabkan anak menjadi pelaku cyberbullying. Faktor penyebab yang ketiga adalah faktor lingkungan sekitar. Nah, apabila kita berteman dengan para pelaku cyberbullying, maka besar kemungkinan kita juga akan menjadi pelaku dari cyberbullying. Faktor yang terakhir yaitu faktor penggunaan media sosial yang tidak bijak. Nah, jika kita tidak menggunakan media sosial kita dengan baik, maka bisa jadi kita berkomentar negatif atau melakukan hal-hal buruk di media sosial kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih jenis-jenis dari cyberbullying. Yang pertama adalah flaming atau terbakar. Nah, apa maksudnya ini? Jadi flaming atau terbakar itu adalah tindakan seseorang mengirimkan pesan kepada orang lain dengan bernada frontal atau penuh dengan amarah. Misalnya adalah provokasi, kemudian menghina, mengejek, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan yang tidak nyaman kepada orang lain. Yang kedua adalah harassment atau gangguan. Nah, biasanya tindakan ini adalah tindakan mengganggu dengan cara mengirimkan pesan secara terus-menerus, sehingga ini dapat mengganggu orang lain, bahkan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Jenis cyberbullying yang ketiga yaitu pencemaran nama baik, di mana tindakan ini adalah tindakan mengumbar keburukan orang lain di internet dengan tujuan untuk merusak dan menghancurkan reputasi orang lain. Nah, jenis yang keempat yaitu tindakan memata-matai, kemudian mengganggu dan juga mencemarkan nama baik orang yang dilakukan secara intens sehingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, bahkan stres dan juga depresi. Jenis cyberbullying yang kelima yaitu meniru atau peniruan. Nah, tindakan ini yaitu tindakan berpura-pura menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya. Misalnya adalah mengirimkan pesan-pesan yang tidak bagus ataupun berkomentar negatif
dengan menggunakan akun palsu. Dan jenis cyberbullying yang terakhir yaitu tindakan menyebarkan foto atau video yang bersifat pribadi ke media sosial. Dan setelah dikirimkan, ini menimbulkan perasaan yang seperti misalnya rasa malu ataupun rasa kesal di dalam diri korban. Nah, adik-adik, tentunya ada dampak yang ditimbulkan dari perilaku cyberbullying ini. Apa saja dampaknya? Yuk kita bahas sama-sama. Dampak yang pertama adalah dampak secara fisik. Nah, biasanya para korban perilaku cyberbullying ini merasakan seperti misalnya sakit kepala, kemudian insomnia atau sulit tidur, sehingga mengganggu kesehatan tubuh. Nah, selain dampak fisik, ada juga dampak secara psikologis ataupun emosional. Nah, biasanya korban perilaku cyberbullying ini merasakan rasa gelisah, kemudian marah, malu, kesal, stres, dan bahkan ini menimbulkan perasaan depresi. Juga dampak secara psikososial, di mana adik-adik, orang-orang yang menjadi korban perilaku cyberbullying ini menarik diri dari lingkungan sekitar, kemudian menjauh dari teman-teman sebayanya, merasakan kesepian dan juga kesendirian. Jika adik-adik melihat dampak yang ditimbulkan, tentunya kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi cyberbullying. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentunya adalah pencegahan dari diri kita sendiri dulu. Langkah yang pertama adalah kita harus memahami apa sebenarnya cyberbullying ini. Langkah yang kedua adalah mempertimbangkan secara hati-hati pada saat kita ataupun adik-adik di sini jika ingin mengirim foto ataupun video ke media sosial kita. Langkah yang ketiga adalah kita harus teliti dan juga berhati-hati pada saat ingin mengirim pesan ataupun menerima pesan dari orang lain. Yang paling terpenting adalah jangan pernah melakukan atau membuli orang lain. Nah, selain pencegahan dari diri sendiri, orang tua juga punya peranan penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya berkaitan dengan cyberbullying. Pertama itu adalah tentunya memberikan edukasi kepada anaknya agar tidak menjadi pelaku dari cyberbullying. Kemudian orang tua juga harus mengawasi kegiatan online anak pada saat bermedia sosial. Nah, adik-adik, itulah beberapa cara atau perilaku yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya cyberbullying. Wah, adik-adik kelihatannya sangat bersemangat ya. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Adik-adik bisa bertanya langsung kepada ibu berkaitan dengan cyberbullying, atau bisa raise hand ataupun menulis di kolom chat yang ada di Zoom ini. Wah, diskusinya sangat menarik sekali. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Itu saja beberapa penjelasan ibu mengenai cyberbullying. Satu hal yang ingin ibu pesan kepada adik-adik semua adalah jangan pernah membuli orang lain. Jika adik-adik ingin bercerita lebih lanjut mengenai cyberbullying ini, silakan menghubungi ibu via WhatsApp. Sekian dari ibu, mohon maaf bila masih ada materi yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi bimbingan konseling.